Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SAN, Smart, Unique, Nice akan menjelaskan tentang etika profesional. Ada Ulfah, Alia, Fatwa, Vina, dan Kania. Dalam bab ini kami akan menjelaskan yang pertama ada etika, yang kedua dilema etika, yang ketiga kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi, yang keempat kode perilaku profesional, yang kelima independensi. Etika atau ethics, secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Contoh serangkaian prinsip atau nilai moral yang telah ditentukan adalah undang-undang dan peraturan, doktrin gereja, kode etik bisnis bagi kelompok profesi seperti akuntan publik, serta kode perilaku dalam organisasi. Prinsip dan nilai moral seseorang serta kepentingan relatif prinsip tersebut bagi mereka pasti berbeda dengan orang-orang lainnya. Perbedaan ini merefleksikan pengalaman hidup, kesuksesan dan kegagalan yang dialami, serta pengaruh dari orang tua, guru, dan teman. Kebutuhan akan etika. Perilaku etis sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur. Kita dapat berargumentasi bahwa etika adalah perekat yang dapat mengikat anggota masyarakat. Mengapa orang-orang bertindak tidak etis? Sebagian besar orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai tindakan yang berbeda dengan apa yang mereka anggap tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Ada dua alasan utama mengapa seseorang bertindak tidak etis. Alasan utama mengapa seseorang bertindak tidak etis. Yang pertama itu, standar etika seseorang berbeda dengan masyarakat umum. Dan yang kedua, orang memilih untuk bertindak mementingkan diri sendiri. Nama saya Alyani, saya akan menjelaskan tentang dilema etika. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Contoh sederhana dari dilema etika ini adalah penemuan cincin berlian, di mana seseorang harus menentukan apakah akan berusaha mencari pemilik cincin tersebut atau akan menyimpannya. 1. Merasionalkan perilaku tidak etis. Berikut ini metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan, yang dengan mudah dapat mengakibatkan tindakan tidak etis. Yang pertama yaitu, setiap orang melakukannya. Yang kedua, jika sah menurut hukum, hal itu etis. Yang ketiga, kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Yang kedua ada menyelesaikan dilema etika. Pendekatan 6 langkah berikut ini dimaksudkan agar dapat menjadi pendekatan yang relatif sederhana untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama yaitu memperoleh fakta yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruhi. Yang keempat, mengidentifikasi sebagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Yang kelima, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. Yang terakhir, ada memutuskan tindakan yang tepat. Kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Seorang profesional diharapkan dapat berperilaku pada tingkat yang lebih tinggi dari yang dilakukan oleh sebagian besar anggota masyarakat lain. Sebagai contoh, ketika pers memberitakan bahwa seorang dokter, birawan, senator, atau akuntan publik telah didakwa melakukan suatu kejahatan, mayoritas masyarakat akan merasa lebih kecewa ketimbang jika hal yang sama terjadi pada seseorang yang bukan profesional. Alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan atau kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Cara-cara profesi dan masyarakat mendorong akuntan publik berperilaku pada tingkat yang tinggi. Perilaku personil kantor akuntan, standar auditing, persyaratan pendidikan yang berkelanjutan, kewajiban hukum,
praktik AICPA, dan pusat mutu, kode perilaku profesional, PCAOB, dan SEC, PER preview, pengendalian mutu, ujian akuntan publik. Kode perilaku profesional. Beberapa definisi yang diambil dari kode perilaku profesional AICPA harus dipahami agar dapat menginterpretasikan aturan-aturannya. Yang pertama itu klien. Setiap orang atau entitas selain dari atasan anggota yang menugaskan anggota atau kantornya untuk melaksanakan jasa profesional. Yang kedua, kantor akuntan adalah bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum atau peraturan yang karakteristiknya sesuai dengan resolusi Dewan American Institute of Certified Public Accountant yang bertugas dalam praktik akuntan publik. Yang ketiga, Institute American Institute of Certified Public Accountant. Yang keempat, anggota adalah seorang anggota asosiasi atau asosiasi internasional dari American Institute of Certified Public Accountant. Yang kelima, praktik akuntansi publik. Praktik akuntansi publik terdiri dari pelaksanaan kerja untuk klien oleh seorang anggota atau kantor akuntan anggota yang bertindak sebagai akuntan publik atau jasa profesional akuntansi, perpajakan, perencanaan keuangan pribadi, jasa pendukung litigasi, dan jasa-jasa profesional di mana standar telah ditetapkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh dewan. Lalu ada kode perilaku etika. Yang pertama itu prinsip perilaku profesional. Yang pertama ada tanggung jawab. Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus bertanggung jawab atas profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka. Yang kedua itu kepentingan publik. Para anggota harus menerima tuntutan untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik, para anggota harus menyelesaikan tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan kebebasan dari kepentingan demi pertanggungjawaban profesionalnya. Anggota yang berpraktik untuk publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan kompilasi, menyediakan jasa audit dan jasa lainnya. Yang kelima itu anggota keseksamaan harus memperhatikan standar teknis dan etis, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu yang diberikannya, serta memenuhi tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Keenam, ruang lingkup dan sifat jasa. Anggota yang berpraktik bagi masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan hubungan dan sifat jasa yang akan disediakannya. 5 prinsip pertama yang diterapkan pada seluruh anggota AICPA tanpa memendulikan apakah mereka bekerja untuk kantor akuntan publik, bekerja sebagai akuntan dalam perusahaan atau pemerintahan, terlibat dalam beberapa aspek bisnis lain, atau terlibat dalam dunia pendidikan. Prinsip keenam, ruang lingkup dan jasa dan sifat jasa hanya diterapkan pada anggota yang bekerja bagi publik. Kedua itu ada peraturan perilaku. Bagian dari kode ini mencakup peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik dalam praktik akuntansi publik. Apabila para praktisi berperilaku pada tingkat minimum, maka hal itu tidak menyiratkan perilaku yang tidak memuaskan. Profesi telah menyusun standar yang cukup tinggi agar standar perilaku yang minimum pun dapat memuaskan. Ketiga, interpretasi peraturan perilaku. Kebutuhan akan interpretasi peraturan perilaku yang dipublikasikan timbul ketika terdapat beragam pertanyaan dari para praktisi tentang peraturan yang spesifik yang terkait dengan pertanyaan yang beragam.
Interpretasi ini tidak dapat diberlakukan, tetapi penyimpangan dari interpretasi itu akan sulit dan bahkan mustahil untuk dijustifikasi oleh seorang praktisi dalam dengar pendapat disipliner. Interpretasi penting akan dibahas bersama dengan setiap bagian peraturan perilaku. Keempat, kaidah etika. Kaidah atau ruling adalah penjelasan oleh komite eksekutif dari divisi etika profesional tentang situasi faktual khusus atau specific factual circumstance. Sejumlah besar kaidah etika dipublikasikan dalam versi yang diperluas dari Kode Perilaku Profesional AICPA. Yang kelima ada aplikabilitas peraturan perilaku. Peraturan perilaku yang terdapat dalam Kode Perilaku Profesional AICPA diterapkan pada semua anggota AICPA atas semua jasa yang diberikan. Apakah anggota tersebut berpraktik atau tidak berpraktik sebagai akuntan publik, kecuali dinyatakan secara khusus dalam kode etik tersebut. Kode perilaku etika, prinsip, standar perilaku etis yang ideal dinyatakan dalam istilah filosofis. Note, ini tidak dapat diberlakukan. Peraturan perilaku, standar minimum dari perilaku etis yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik. Note, ini tidak dapat diberlakukan. Interpretasi, peraturan perilaku, interpretasi atas peraturan perilaku oleh divisi etika profesional dari AICPA. Note, ini tidak dapat diberlakukan, tetapi para praktisi harus memberikan alasan jika terjadi penyimpangan. Kaidah etika, penjelasan yang diterbitkan dan jawaban atas pertanyaan tentang peraturan perilaku yang diserahkan kepada AICPA oleh pihak lain yang berkepentingan dengan persyaratan etis. Ini tidak dapat diberlakukan, tetapi para praktisi harus memberikan alasan jika terjadi penyimpangan. Prinsip-prinsip perilaku profesional. Yang pertama ada tanggung jawab. Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus bertanggung jawab atas profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka. Yang kedua itu kepentingan publik. Para anggota harus menerima tuntutan untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik, para anggota harus menyelesaikan tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan kebebasan dari kepentingan demi pertanggungjawaban profesionalnya. Anggota yang berpraktik untuk publik harus independen, baik dalam fakta maupun dalam penampilan kompilasi, menyediakan jasa audit dan jasa lainnya. Yang kelima itu anggota keseksamaan, harus memperhatikan standar teknis dan etis, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu yang diberikannya, serta memenuhi tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Keenam, ruang lingkup dan sifat jasa. Anggota yang berpraktik bagi masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan hubungan dan sifat jasa yang akan disediakannya. Kelima, prinsip pertama yang diterapkan pada seluruh anggota AICPA tanpa memendulikan apakah mereka bekerja untuk kantor akuntan publik, bekerja sebagai akuntan dalam perusahaan atau pemerintahan, terlibat dalam beberapa aspek bisnis lain, atau terlibat dalam dunia pendidikan. Prinsip keenam, ruang lingkup dan jasa dan sifat jasa hanya diterapkan pada anggota yang bekerja bagi publik. Kedua itu ada peraturan perilaku. Bagian dari kode ini mencakup peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik dalam praktik akuntansi publik. Apabila para praktisi berperilaku pada tingkat minimum, maka hal itu tidak menyiratkan perilaku yang tidak memuaskan. Profesi telah menyusun standar yang cukup tinggi agar standar perilaku yang minimum pun dapat memuaskan.
Ketiga, interpretasi peraturan perilaku. Kebutuhan akan interpretasi peraturan perilaku yang dipublikasikan timbul ketika terdapat beragam pertanyaan dari para praktisi tentang peraturan yang spesifik, yang terkait dengan pertanyaan yang beragam. Interpretasi ini tidak dapat diberlakukan, tetapi penyimpangan dari interpretasi itu akan sulit dan bahkan mustahil untuk dijustifikasi oleh seorang praktisi dalam dengar pendapat disipliner. Interpretasi penting akan dibahas bersama dengan setiap bagian peraturan perilaku. Keempat, kaidah etika. Kaidah atau ruling adalah penjelasan oleh komite eksekutif dari divisi etika profesional tentang situasi faktual khusus atau specific factual circumstance. Sejumlah besar kaidah etika dipublikasikan dalam versi yang diperluas dari Kode Perilaku Profesional AICPA. Yang kelima ada aplikabilitas peraturan perilaku. Peraturan perilaku yang terdapat dalam Kode Perilaku Profesional AICPA diterapkan pada semua anggota AICPA atas semua jasa yang diberikan. Apakah anggota tersebut berpraktik atau tidak berpraktik sebagai akuntan publik, kecuali dinyatakan secara khusus dalam kode etik tersebut. Yang kelima, anggota keseksamaan harus memperhatikan standar teknis dan etis, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu yang diberikannya, serta memenuhi tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Yang keenam, ruang lingkup dan sifat jasa. Anggota yang berpraktik bagi masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan hubungan dan sifat jasa yang akan disediakannya. Kelima, prinsip pertama yang diterapkan pada seluruh anggota AICPA tanpa memperdulikan apakah mereka bekerja untuk kantor akuntan publik, bekerja sebagai akuntan dalam perusahaan atau pemerintahan, terlibat dalam beberapa aspek bisnis lain, atau terlibat dalam dunia pendidikan. Prinsip keenam, ruang lingkup dan sifat jasa hanya diterapkan pada anggota yang bekerja di publik. Ada peraturan perilaku. Bagian dari kode ini mencakup peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan publik dalam praktik akuntansi publik. Apabila para praktisi berperilaku pada tingkat minimum, maka hal itu tidak menyiratkan perilaku yang tidak memuaskan. Profesi telah menyusun standar yang cukup tinggi agar standar perilaku yang minimum pun dapat memuaskan. Ketiga, interpretasi peraturan perilaku. Kebutuhan akan interpretasi peraturan perilaku yang dipublikasikan timbul ketika terdapat beragam pertanyaan dari para praktisi tentang peraturan yang spesifik, yang terkait dengan pertanyaan yang beragam. Interpretasi ini tidak dapat diberlakukan, tetapi penyimpangan dari interpretasi itu akan sulit dan bahkan mustahil untuk dijustifikasi oleh seorang praktisi dalam dengar pendapat disipliner. Interpretasi penting akan dibahas bersama dengan setiap bagian peraturan perilaku. Keempat, kaidah etika. Kaidah atau ruling adalah penjelasan oleh komite eksekutif dari divisi etika profesional tentang situasi faktual khusus atau specific factual circumstance. Sejumlah besar kaidah etika dipublikasikan dalam versi yang diperluas dari Kode Perilaku Profesional AICPA. Yang kelima ada aplikabilitas peraturan perilaku. Peraturan perilaku yang terdapat dalam Kode Perilaku Profesional AICPA diterapkan pada semua anggota AICPA atas semua jasa yang diberikan. Apakah anggota tersebut berpraktik atau tidak berpraktik sebagai akuntan publik, kecuali dinyatakan secara khusus dalam kode etik tersebut. Keempat, kaidah etika. Kaidah atau ruling adalah penjelasan oleh komite eksekutif dari divisi etika profesional tentang
situasi faktual khusus atau specific factual circumstance. Sejumlah besar kaidah etika dipublikasikan dalam versi yang diperluas dari Kode Perilaku Profesional AICPA. Yang kelima ada aplikabilitas peraturan perilaku. Peraturan perilaku yang terdapat dalam Kode Perilaku Profesional AICPA diterapkan pada semua anggota AICPA atas semua jasa yang diberikan. Apakah anggota tersebut berpraktik atau tidak berpraktik sebagai akuntan publik, kecuali dinyatakan secara khusus dalam kode etik tersebut. Independensi, Kode Perilaku Profesional AICPA dan Kode Etik bagi Perilaku Profesional ISBA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama, independensi dalam berpikir, independence in mind, mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota harus independen dalam fakta. Independensi dalam penampilan, independence in appearance, adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini. Bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang. Selanjutnya, ada ketentuan Sarbanes-Oxley Act dan SEC yang membahas independensi auditor. A. Jasa non-audit. Sarbanes-Oxley Act dan peraturan SEC membatasi, tetapi tidak benar-benar menghilangkan jenis jasa non-audit yang dapat diberikan kepada klien audit yang merupakan perusahaan terbuka. Berikut adalah 9 jasa yang tidak diperkenankan. Pertama, jasa pembukuan dan akuntansi lain. Kedua, perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan. Ketiga, jasa penaksiran atau penilaian. Keempat, jasa aktuarial. Kelima, outsourcing audit internal. Keenam, fungsi manajemen dan sumber daya manusia. Ketujuh, jasa pialang atau dealer atau penasehat investasi atau wingkit investasi. Kedelapan, jasa hukum dan pakar yang tidak terkaitan dengan audit. Kesembilan, semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagai tidak diperkenankan. B. Komite Audit. Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termaksud membantu auditor agar tetap independen dari manajemen. Komite audit perusahaan publish harus mencakup anggota yang independen dan perusahaan harus mengungkapkan apakah dalam komite audit paling sedikit ada satu pakar keuangan. Sarbanes-Oxley Act selanjutnya mensyaratkan komite audit perusahaan publik bertanggung jawab atas penunjukan, kompensasi, dan pengawasan atas pekerjaan auditor. Komite audit harus menyetujui terlebih dahulu semua jasa audit dan non-audit, serta bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan auditor, termasuk menyelesaikan dan ketidaksepakatan yang melibatkan pelaporan keuangan antara manajemen dan auditor. Auditor bertanggung jawab untuk mengomunikasikan semua hal yang signifikan yang dapat diidentifikasi selama audit kepada komite audit. C. Ada konflik yang timbul dari hubungan personalia. D. Ada rotasi partner. Dan E. Kepentingan kepemilikan. Kedua, ada belanja prinsip akuntansi. Standar auditing menempatkan 4 persyaratan yang harus diikuti ketika sebuah kantor akuntan publik diminta untuk memberikan pendapat secara tertulis atau lisan menyangkut penerapan prinsip akuntansi atau jenis pendapatan audit yang akan dikeluarkan atas transaksi khusus atau hipotesis dari klien audit kantor akuntan publik lain. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan manajemen mengikuti praktik yang umumnya disebut belanja pendapat atau opening shopping dan ancaman potensial atas independensi seperti yang telah dijelaskan. Yang ketiga, ada penugasan dan pembayaran fee audit oleh manajemen. Sebagai alternatif atas penugasan kantor akuntan publik oleh komite audit dan pembayaran fee audit oleh manajemen adalah pengguna auditor pemerintah atas semi pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.